kata Allah, Muhammad angkat kepalamu, ngomong, minta apa? Izinkan saya ya Rob memberikan syafaat buat umat-umat saya. Wah Allah luar biasa. Nabi manggil-manggil kita, ummati analaha ummati ta'ali ummati, umatku sini sayang, sini sayang, sini. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang. Ada tandanya bang, ada mereknya. Mereknya apa? Mereknya bukan gambar partai. Bukan gambar partai. Mereknya bukan gambar partai. Mereknya bukan gambar partai. Live ini, wah, salah-salah ngomong kita habis dibully sama netizen. Apa mereknya? Ada tandanya. Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudu. Orang nggak ada yang hitam kulitnya, nggak ada yang hitam po orang. Ini kita semua nggak ada yang hitam kulit kita, coklat tua. Bu, makanya Rasulullah sayangnya dunia akhirat. Alhamdulillah. Ini maulid temanya enggak ada, alamat doang. Nih Masya Allah. Akhirnya apa? Kelar maulid biar ada hikmahnya. Ajaran Rasulullah praktekin. Amin. Rasul diutus ke muka bumi ini nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Ayo perbaiki akhlak kita kepada orang baru doyan, antepin. Jangan usil mulut. Tumben bang lu ke musola, besok aja kabur. Orang baru belajar sholat, antepin. Lambat-lambat nggak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh. Orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus dah. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru. Gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Ayo kita tingkatin ibadah di tahun 2022 ini. Ibu yang belum doyan ngaji, biarin. Mau ngapain lagi kita? Udah tua, makin lama makin nambah umur. Nambah apanya? Bilangannya nambah, jumlahnya semakin berkurang yang Allah kasih. Sisa umur yang Allah kasih makin berkurang. Makanya tahun 2022 ini kita bertasyakur dan bertafakur. Bersyukur kepada Allah dikasih nikmat kesempatan oleh Allah, dan bertafakur sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. 2022, 2021, 2022, 2023, 2024 ganti presiden. Oke guys. Memang pemilu. Iyalah masa kalau ganti. Oke, nih 2022, mana guru? Oh sini, iya masuk dalam. Enggak, kalau ngingetin suruh berhenti saya, nggak apa-apa. Nih, Masya Allah. Maka kita kelar yang belum doyan ngaji aja udah. Mau ngapain umur udah tua po? Makin lama makin tambah umur, nambah doang. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala. Yang kilun, siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang kerasa udah umur semakin banyak, kurang dah. Mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah lentur, gigi udah pada gugur, ngomong udah kadang-kadang ngelantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Ih, serem. Ngaji datang sama guru kita banyak, ustazah kita ada. Makanya kalau kita ngaji kumpul nggak ada ruginya.
Ini kita malam ini kumpul silaturahim maulid biar ada asarnya, biar ada bekasnya, kelar maulid ada peningkatan ibadah. Biarin orang mau ngomong apa kayak yang penting gue mau ngaji, antepin aja, mau bisa kayak kagak datang aja po. Ikutin ustazah kita, ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustaz saya nggak bisa baca kitab ini, beli aja, bawa aja udah. Guru kebet. Gue sih ngikutin guru tutup lah tutup. Nggak apa-apa, temen nanya nyolek halaman berapa cing, boleh kebet doangin. Nggak apa-apa, datang aja. Enggak, masa guru udah tutup kita masih buka aja. Nih Masya Allah luar biasa, dosa diangkat pahalanya gede, ilmu dapat, ibadah jadi bener, alhamdulillah. Nih akhlak kepada Allah perbaiki, artinya ibadah kita semakin meningkat. Ngaji jangan ngarepin tua-tuaan. Ustaz saya pengen ngaji benernya, ntar nungguin tua-tuaan. Nah, kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Lagi enak ngajarin nenek-nenek po, ngemati kita. Nek baca nek, innahu kana tawwaba. Baca nek, baca. Kuping rada kurang denger, innahu kawat tembaga. Nah, nenek. Ya Allah, makanya kalau ngaji udah tua begitu. Kita datang ke pengajian, dosa dirontogin, alhamdulillah. Ini kita maulid, cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, perbanyak solawat. Di majelis talim kita kan solawatan mulu. Emak-emak kalau ngaji, ngari-ngari jam 1 ngari uang udah nyampe dia mak. Mama kan pengajiannya getol di mana-mana pengajian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada pengajian gabungan PKK, gabungan lagi BKMT ya po. Seragamnya makanya banyak bang, ibu-ibu, karena pengajiannya banyak. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya po. Ada yang ketemu lunas, ada yang begitu. Ngaji nggak apa-apa, ngutang-ngutang, yang penting bayar ya po. Yang penting ngaji getol, tengah-hari jam 1 ke majelis taklim, speaker dia colok, mic colok. Dipanggilin atu-atu temen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ibu, jangan lupa ini hari pengajian, Rodiah, Romelah, Saroh, ngaji roh, sini loh ngaji. Panggilin temen-temennya, ngajinya getol sambil nungguin temen aja selawatan ngaji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nenek selawatannya. Adinu lana wal haqu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe Ji, duduk sana Ji. Wal adlu lana wal kullu lana dinu lana. Assalamualaikum. Empo Haji po gelar ambal po buat guru kita di situ. Wal haqu lana wal adlu lana. Berhenti-berhentian dia. Temennya nyampe. Itu sebenarnya lagu selawatan itu kalau kita baca di Mesir itu buat anu tuh buat perjuangan po, semangat adinulana wal haqulana wal adululana wal kullulana adinulana, itu semangat. Pindah ke Indonesia lain versinya, adinulana wal haqulana. Ya lempeng lentuk nenek. Nih Masya Allah selawatan dibaca perbanyak, alhamdulillah. Ngaji duduk sama guru, dosa dirontogin, pahalanya gede. Raba dada kita masing-masing ibu, kita bertafakur. Ayo sudah sejauh mana ibadah kita sama Allah? Banyakan dosa apa banyakan ibadah? Banyakan dosa. Ini yang hadir di sini semua kita pasti banyak dosa. Yang lagi ngomong juga sama empok. Emang tukang ngomong, salahnya kebanyakan di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biasa aja. Wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong, wajar. Biarin gue mah diomongin, dikatain apa, dibully, dikatain, dinyinyirin, antepin aja. Saya punya prinsip kok, hidup laksana sungai, ada aja tai yang lewat, gitu. Makanya yang nyinyirin saya tuh, yang ngata-ngatain saya anggap tai aja, dia udah nanan. Iya, bener bu? Iyalah, kuping kita cuma 2, mulut orang banyak banget, capek dengerin orang ya po. Mendingan kita tekep kuping kita. Hidup begitu, dosa banyak, pasti ada kesalahan yang kecil, sengaja, nggak sengaja. Kita ngaji ini dosa kita dirontogin. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, apalagi melaki po. Ini jam belagu-belagu budek nih. Dosa melaki. Berangkat ngaji, laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan, jemuran lu angkatin. Set. Lemes banget mulut. Orang mah minta tolong kayaknya lemes banget. Laki-laki tidur bangunnya salah. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh lihat jam. Kan salah. Bangun bang, lihat no jam berapa. Dah laki-laki tidur. Empok aja yang melek lihat jam. Nyuruh laki tidur enak-enak dibangunin. Bangun bang, kerjaan lu tidur mulu. Lakinya nyaut, bagus tidur aja kerja. Emang salah mulu empok lu.
Gini hari baru bangun bang lu, habis rezeki lu dipatok ayam lo. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngompanin. Ada aja po dosa yang kecil-kecil banyak dirontogin. Halangan, rintangan pasti ada. Kalau kita berbuat baik pasti setan semuanya repot po. Repot semua kita pengen berbuat baik. Ada aja caranya, celahnya buat godain kita. Godaan, tantangan berat. Udah rapi mau yasinan malam Jumat, keluar rumah udah pakai baju gamis, udah seragam cakep, dandan po. Keluar rumah gerimis. Itu kan godaan. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar ya gerimis. Niat ngatas ya, elah gerimis lagi mau ngaji, aduh ya gerimis. Ngomong dalam hati gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede, gede bener manjur banget. Ya Allah, dosa kita dirontogin, alhamdulillah. Kita ngaji banyak dosa, dosa melaki po, pikirin dosa melaki. Enggak punya beras, enggak punya duit, jangan minta melaki. Lah, minta sama Allah lah, Allah maha kaya. Cuman ngomongnya di kuping laki. Laki lagi bengong po, duduk kayak tompok depan kupingnya, ya Allah. Masak gak ada berasnya ya Allah. Di kupingnya empok ngomong begitu, mintanya sama Allah. Pokoknya empok langsung kabul itu ijabah. Ya Allah, dosa diangkat, pahala gede, alhamdulillah. Ini datangnya kita kumpul di pengajian malam ini, Masya Allah nggak ada ruginya. Rasulullah girang ngelihat kita baca maulid, duduk bareng, dengerin ceramah, dengerin nasihat dari guru, dengerin bacaan-bacaan Al-Quran yang kita dengarkan. Ini semua pahalanya begitu besar. Makanya Al-Imam Hasan Basri itu bilang, apa kata beliau? Andaikan saja saya punya emas sebesar gunung Uhud, akan saya habiskan emas saya untuk perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh perjuangan begitu buat Nabi, jangan pakai pelit-pelit. Panitia ngomong, bapak-bapak kita Maulid ini ibu-ibu ya, jangan lupa semua patungan ngasih berapa? Bu ilaha illallah, saya aja Ustaz ngasih sanggup ngasih uduk. Ya Allah mana perak banget. Nasi doang pakai perak buat nasinya, dicomot nyingkir, dicomot nyingkir. Ya Allah, taruh telur dadar dah, mana tipis banget telur dadar. Telur dadar digunting-gunting, telur dadar ya Allah, buat Nabi telur digunting-gunting. Mana tipis banget dimakan yang nggak berasa telur po, berasa minyak doang. Ya Allah buat Nabi pelit banget. Nih kita Maulid Masya Allah nggak ada ruginya kita bang. Kenapa? Karena cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah itu luar biasa. Dijanjiin sama Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, dia bersamaku di dalam surga. Itu umatnya. Cinta siapapun cinta. Ini ada ceritanya. Waktu Rasulullah lagi khutbah bang, khutbah Rasulullah tuh pegangan batang korma mulu. Rasulullah kalau khutbah pegangan batang korma. Rasulullah kalau khutbah batang korma dipegangin sama Rasulullah ibu. Sahabat yang lain ngelihat ketika khutbah, Rasulullah kesian ya tiap khutbah selalu pegangan batang korma. Bagaimana yuk kita musyawarah. Musyawarah apa? Musyawarah kita bikinin mimbar buat Rasulullah. Akhirnya sepakat mimbar dibikin, jadi itu mimbar. Rasulullah khutbah di mimbar, enggak pegang batang korma lagi. Baru beri salam Rasulullah ada suara orang nangis. Baru beri salam orang ada suara orang nangis. Siapa ini yang menangis? Sahabat yang lain bingung, siapa ini nangis ya? Siapa ini nangis? Siapa ini nangis? Siapa ini nangis? Siapa yang nangis? Ternyata yang menangis itu batang korma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Sekarang ada mimbar aku nggak dipegang lagi, aku khawatir engkau nggak sayang lagi kepadaku ya Rasul. Padahal aku cinta sekali kepadamu ya Rasul. Girang aku dipegang batang korma itu dipegang oleh Rasulullah. Girang, apa kata Rasulullah? Rasulullah senyum, hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta sama Nabi masuk surga. Batang korma cinta sama Nabi masuk surga. Batang korma. Tuh, batang korma aja masuk surga cinta sama Nabi. Insya Allah apalagi kita umatnya.
Perbanyak sholawat. Sholawat banyakin. Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Emak-emak kita zaman dulu bang, orang tua, ternyata kuncinya istiqomah. Dia sering baca, nggak banyak amalannya, selawat yang dia baca, tapi istiqomah, mudawamah dia bacain, akhirnya timbul karomahnya. Masak dia baca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bikin sambal, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nyuci, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang dulu kan nyucinya di pinggir kali, Allahumma sholli, kutang amrorot tarik lagi, Allahumma sholli. Nah, goreng tempe aja baca sholawat, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Goreng tempe tuh keenakan, saking khususnya tempenya angus kok. Pas lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus, gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Lu goreng tempe selawatan? Iya, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Kagak jadi berantem. Emang mama sekarang, mama milenial belagu banget. Masak nyanyi, nyuci nyanyi, goreng tempe nyanyi. Gua ilang goreng tempe pagi-pagi nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus, masa si aku lapalan dia po. Ya Allah, lakinya denger kagak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin. Wah, makanya kalau biar kita ada kesel buat melaki po, selawatan jadi adem. Bener dah, selawatan bikin adem. Laki kita lagi berantem, bang mau udah kesel sama lu dari kemarin, ayo berantem. Sebelum berantem selawatan dulu gitu. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja matanya, Komarun, Komarun, lah Komar. Bininya namanya Rodiah, dibalikin sama bininya, malakinya Rodiah, ya dawal ayana. Bininya kesel, itu bukan Rodiah bang, ya Toibah. Bocah, anaknya lewat yang kecil, wah emak berantem ya, lagi selawatan, ya Jemalu, bocah. Jangan ikut lagi, ya Jemalu, enggak jadi berantem, enak sekeluarga. Jadi lomba marawis itu. Tawa aja po, udah malam mau ngapain lagi. Jangan salahin saya, salahin panitia. Apa berani-beraninya ngundang orang PA. Nggak apa-apa, kita mendekatan PA girang. Yang penting empok-empok abang pada tawa. Berarti kan empok abang nawain orang PA. Berarti sama-sama PA po kita. Ya Rina, kita PA berjamaah. Masya Allah nih, kita kepengen ayo kelar maulid, ada cinta sama Nabi, ajarannya kita ikutin. Masjid musola kita isi kegiatan, alhamdulillah. Berakhlak kepada Allah, perbaikin ibadah. Kita ngaji, kumpul di pengajian, ilmu dapat, ibadah jadi bener, dosa diangkat, pahalanya luar biasa. Almarhum wal maghfurlah Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah bilang, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking pahala kagak kelihatan. Makanya nggak ada ruginya kita ngaji. Ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Asal ujung-ujur ngalor juga habis sudah. Kita lagi nunggu giliran saja. Ya enggak, akhlak kepada Allah, perbaiki ibadah. Buat bekal kita po. Emang kita bakal kekal ini? Kagak. Kita kan di dunia di Karangtengah ini lagi transit. Bener? Cuma numpang mampir doang. Ini namanya transit, kagak lama. Semua kita yang hadir di sini pada ngerantau. Orang ngerantau harus ingat pulang.
Kita ngerantau di dunia ini, semuanya pasti bakal pulang. Makanya orang mati disebut telah pulang ke rahmatullah. Bener? Makanya ngomongnya pulang. Ngomongin pulang, hakikatnya enak. Sebenarnya pulang itu enak. Dulu kita zaman kecil, sekolah zaman SD, ada gurunya galak banget. Pelajaran kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Wah girang buat sore, lompat dari meja manggul kempek. Agak paham bocah kempek sekarang. Tas, tuh tas. Pulang sore. Kenapa enak? Karena boleh pulang. Pulang haji enak. Asal udah tawaf wada juga kita di sono, kebayang udah rumah genteng rumah kita. Pengen pulang. Kenapa? Karena merasa kangen sama keluarga lama di Mekah Madinah. Pulang haji enak, dijemput di bandara, pakai saudara semuanya keluarga, pakai mobil yang cakep dijemput, dibawa ke rumah, diarak, bacain sholawat dustur sampai rumah, digelarin ambal, digelarin tikar, pakai kasur, duduk di atas kasur kita kayak nganten. Allah dari pagi sampai sore ceritain Mekah aja, asal tamu datang dia ceritain Mekah begini, gua di sana begini, akhirnya sampai lupa sembahyang dia cerita dari pagi sampai maghrib. Ya Allah, kenapa enak? Karena pulang haji enak, titel dapat nambah haji, alhamdulillah. Pulang haji, ngomongin pulang enak. Lebaran kita bakal pulang mana? Pulang kampung, mudik, bener? Pulang kampung. Tahun kemarin pulang kampung boleh, mudik kagak boleh. Mudik dilarang. Kalau pulang kampung boleh. Pulang kampung boleh, mudik dilarang. Makanya Ramadan kemarin tuh luar biasa, Ramadan istimewa. Pintu surga semuanya dibuka, pintu perbatasan ditutup. Nggak boleh pulang kita. Lah dibela-belain orang kangen sama saudara di kampung, bela-belain naik motor Mio. Maksain lu naik motor Mio joknya pendek, sambung pakai papan. Lah tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Set, nyampe dia. Kenapa? Karena kangen pengen ketemu saudara di kampung. Pulang kampung enak, nikmat lebaran bersama keluarga di kampung. Ngomongin pulang enak. Setelah kita acara malam ini di Musola An-Naimiyah, kita semua bakalan pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak gak? Enak. Bawa besek. Bener po? Setelah kita tinggal di Karangtengah, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak gak? Nah lu main kata enak takut besok. Ya Allah, ngomong lempengan ini pulang kurang tapi resep kok. Kurang tapi enak. Kenapa kurang enak? Belum berani ngomong enak. Karena di hati masih ada yang ganjel. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Makanya kita disuruh nyari bekal buat persiapan kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita semua lagi nunggu giliran. Jangan kita ngerasa muda. Ustaz saya masih muda, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang kongnya seger, cucunya berangkat duluan. Bener bu? Kadang neneknya sehat, cucunya mati. Kasar banget Ustaz ngomong mati. Mati emang bahasa Arab bu. Boleh-boleh aja kita ngomong mati. Si Fulan mati no, kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mah yang lain ngalamin pindah. Ngomong mati boleh. Kenapa? Emang ada hadisnya, ada ayatnya jelas. Ya enggak? Udah tekan kontrak kita lagi sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Tuh enggak ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Enggak ada. Wa mamati. Bener bu? Iya. Kematian datang buat kita. Ustaz masih muda jauh mati. Kagak. Muda, cakep, cantik, terkenal, Nike Ardila mati bu sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan bang, mati. Mubazir tuh orang. Ya Allah. Alda Risma mati. Olga Saputra 32, Olga kenal kan? 32 bu, masih muda banget. Ricky Joe penyiar bola 40 tahun. Haji Mas Said 41, Haji Mas Said, lakinya Angelina Sondak mati 41.
Ade Namnung artis badannya gede gemuk, badannya 38 mati. Temennya nyusul Budi Anduk 40 Budi Anduk. Ya Allah. Mati. Bu, belum lama si Ashraf, lakinya BCL. Ganteng keren kan? Bu Allah, 40 tahun jantung mati. Meninggal 18 Februari 2019. Memang sengaja saya catat. Biar ketahuan masa idahnya BCL. Keduluan sama si Ariel saya. Masih pada muda itu po. Bu Allah. Julia Perez Jupe. Mati. 37 umurnya meninggal. Ramai netizen pada komen di Facebook. Kenapa Jupe meninggal? Ada yang komen karena terlalu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup Bang Jampang. Beban hidup, lu tawa aja. Beban hidup, dia kan pacaran sama Gaston, hianatin mulu. Tuh, ma bapaknya misah, kesian sakitnya dia. Beban hidupnya gede. Gede emang bebannya. Bener po. Saya punya teman almarhum Ustadz Jepri. Ya Allah Bang Uje po, ganteng banget keren. 40 tahun 3 hari, baru ulang tahun 3 hari. Naik motor Ninja 650 cc, kencang buat ngoek. Nabrak pohon palem. Palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala. Maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Lu ngapa tawa sih po? Ih pikirannya jorok banget ini najong. Pala komang-komang, itu komang-komang. Kalau kita ketok-ketok palanya nongol, najong ih. Pikirannya ke sono aja najong, najong ame. Ini air siapa bang? Ini tinggal setengah siapa yang minum? Tadi saya kagak minum mana? Oh tumpah, lu biarin bang ya. Ini agak ada gelas kali. Kayak di terminal kita begini. Nyarin nggak ngapa-ngapa. Ya apa kita mau orang asik po. Ya po ya. Jangan kita yang masih muda dah pada mati po. Kadang yang muda emang mati duluan. Ya Allah. Ngeri. Ustadz saya kaya ini jauh mati kagak. Wow semua dokter pusat kalau saya sakit saya periksa. General check up saya semua saya bayar. Duit saya banyak. Tetep po. Pak Harto duitnya banyak mati. Kenal Pak Harto kan? Dirawat di rumah sakit Pertamina. Dokternya 40 dokter yang rawat. Itu dokter 40 kagak sanggup nahan-nahan Israel. Dokter aja dokternya 40 Pak Harto mati bu. Apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang. Lebih mati lagi. Kaya mati, miskin mati, muda mati, tua mati, gemuk mati, kuru. Jangan kita ngerasa gemuk. Urusan saya gemuk sehat ini jauh mau mati. Kata dokter orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Kok bisa begitu dok? Saya tanya dong, saya kepo. Orang gemuk kalau lari napasnya ngos-ngosan Pak Ustadz. Makanya gak ada tempat buat napas, makanya cepet mati. Oh, yang kurus girang, alhamdulillah saya kurus dok. Yang kurus juga cepet mati Pak Ustadz. Kok bisa dok? Kurang gizi. Mati. Gemuk mati, kurus mati, semua kita bang lagi nunggu giliran. Orang mati disebut mati karena yang ngomong orang hidup. Makanya mati kata siapa? Kata yang hidup. Yang lagi ngalamin pindah doang ke alam barzah. Makanya kubur kita bisa jadi raudhah min riyadil jannah. Kubur kita bisa menjadi hufratan min hufarin nar. Na'udzubillah min. Kita pengen kubur kita baik. Orang baik berbuat amal soleh masuk ke dalam kubur. Munkar nakir agak serem nanyanya. Baik dia munkar nakir. Mukanya juga enak dilihatnya. Ngajak kongkok kita. Kita baru nyampe di kuburan di dalam. Lu nyampe Ji. Sehat alhamdulillah malaikat. Gimana masih PPKM Karangtengah? Mungkar nakir hanya PPKM. Kagak nakir mungkar enggak PPKM. Kalau Idul Fitri Idul Adha itu diperpanjang PPKM. Giliran Natal tahun baru kagak dibatalin enggak jadi. Begitu ya. Najong deh najong. Tuh nakir nanya. Gue mau nanya sama lo nih. Mar buka.
Siapa Tuhan kamu? Allahur Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah lu lancar banget, gua agak jadi nanya dah tuh. Munkar nakir merad po, ngerti merad mantog. Lu pergi dia langsung datang orang perempuan tinggi buang, perempuan cakep dah luar biasa, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, dia banget udah, hidungnya mancungnya kayak prosodan TK, matanya biji matanya gede kagak kecil kagak, lehernya leher soang, bisa nyium muter, cius enak, bidadari bibirnya kayak delima di belah 4, kalau delima di belah 2 kegedean, kalau kegedean doer, masa bidadari doer. Kita bingung lihat orang cakep dalam kubur. Man anta lam arafid dunia ajmal minka. Siapa anda? Saya nggak pernah lihat orang secakep anda. Orang itu menjawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya yang nggak pernah ibadah.